Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hani Johanda, Vivak Ananda, dan Nisrina Lintang akan menjelaskan mengenai penerapan modifikasi perilaku. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan modifikasi perilaku? Modifikasi perilaku merupakan pendekatan ilmiah untuk memahami dan mengubah perilaku manusia secara sistematis dengan berdasar pada teori dan penelitian sebelumnya. Tujuan dari modifikasi perilaku sendiri adalah untuk meningkatkan perilaku yang adaptif pada diri seseorang serta memperbaiki beberapa aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Pada kesempatan kali ini, modifikasi perilaku akan diterapkan pada subjek bernama K yang berusia 19 tahun. Subjek memiliki kecenderungan berperilaku konsumtif yang merupakan salah satu contoh dari perilaku ekses yang bersifat maladaptif dan perlu dikurangi. Pengurangan perilaku konsumtif akan dilakukan dengan cara meningkatkan perilaku menabung yang penerapannya masih kurang pada diri subjek. Oleh karena itu, peningkatan perilaku menabung menjadi target utama dari modifikasi perilaku ini. Terdapat salah satu teknik yang akan diterapkan pada subjek, yaitu teknik stimulus kontrol. Penerapan teknik diawali dengan melakukan need assessment pada subjek, dilanjutkan dengan pengontrolan stimulus, dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan. Teknologi adalah alat yang dirancang untuk mempermudah kegiatan manusia. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi adalah media sosial dan e-commerce. Media sosial biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai alat presentasi diri atau untuk menunjukkan citra dirinya. Sementara itu, e-commerce hadir di tengah-tengah masyarakat guna mempermudah konsumen dan pengusaha. Kemudahan yang diperoleh konsumen antara lain, konsumen tidak perlu datang ke toko untuk memilih dan membeli barang, hemat biaya transportasi, kemudahan transaksi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pengusaha juga dapat mempromosikan produknya secara luas hingga ke pelosok daerah dan tentunya dengan biaya seminimal mungkin. Di e-commerce juga sering ada penawaran potongan harga dan gratis ongkos kirim. Mudahnya penggunaan e-commerce dan baiknya barang, jasa, dan promo yang ditawarkan tentu dapat mengubah pandangan masyarakat terkait kebermanfaatan suatu barang dan akhirnya menimbulkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah tindakan membeli produk secara berlebihan dan bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi keinginannya. Perilaku konsumtif ini dapat terjadi di semua kalangan usia, baik laki-laki maupun perempuan. Metode assessment atau pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan wawancara secara langsung melalui video conference Zoom. Sedangkan bentuk wawancaranya adalah semi terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, fleksibel, tetapi tetap terkontrol oleh tema dan alur pembicaraan atau guideline. Tujuan dari wawancara semi terstruktur ini adalah untuk memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita. Pemaparan hasil asesmen terhadap subjek K melalui wawancara terkait dengan perilaku konsumtif antara lain sebagai berikut. K aktif menggunakan e-commerce dan sering melakukan pembelian barang karena harga yang jauh lebih murah dibanding dengan aslinya. K sering membeli barang tanpa melihat nilai dan fungsinya, serta membeli untuk memenuhi keinginannya saja, bukan kebutuhannya, terutama saat pandemi ini. Barang yang biasanya dibeli oleh K adalah pernak-pernik artis idolanya, baju, make up, dan skincare. K sering berperilaku impulsif saat berbelanja lipstik. K biasanya membelinya karena mengikuti tren atau mengikuti temannya. Dan bila ada potongan harga, dia juga membelinya. Terkadang, K membeli lipstik dan pulpen dengan warna yang mirip. Jika K tidak mengikuti tren, maka K merasa harga dirinya turun dan merasa tidak update. Album idola kesukaannya dan blazer adalah barang dengan budget di luar jangkauannya. Sehingga K menyisihkan uang sakunya dan menghindari peminjaman uang ke orang lain untuk membeli barang tersebut. Dalam rentang waktu sebulan, K membeli barang 1 hingga 3 kali. K berhenti untuk berbelanja ketika sudah 3 kali belanja dalam sebulan,
banyak pengeluaran dalam sebulan, dan sudah tidak memiliki uang lagi. K akan kembali membeli barang ketika ada event Harbolnas atau diskon besar-besaran. K termotivasi untuk membatasi pembelian untuk menabung guna mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang, karena K sebenarnya ingin menonton konser idolanya dan membeli gadget impiannya. Dari asesmen yang telah dilakukan, maka perilaku yang perlu dimodifikasi dari subjek merupakan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah tindakan membeli suatu produk yang bukan digunakan untuk mencukupi kebutuhan, tetapi untuk memenuhi keinginan yang dilakukan secara berlebihan, sehingga timbul pemborosan biaya. Perilaku konsumtif yang berlebihan akan menimbulkan dampak yang berkelanjutan, seperti masalah dalam keuangan dan pemborosan. Adanya dampak tersebut membuat perilaku konsumtif perlu dikurangi dengan meningkatkan perilaku menabung. Perilaku menabung merupakan penyisihan pendapatan individu yang akan digunakan saat ini sebagai konsumsi dan yang akan digunakan ke depannya untuk kebutuhan yang mendesak atau untuk tujuan-tujuan tertentu. Terdapat banyak dampak yang diberikan dari perilaku menabung, antara lainnya untuk pegangan di akhir kehidupan ketika tidak lagi memperoleh pendapatan, melatih sikap hemat, dan melatih sikap mandiri dari individu tersebut. Dalam modifikasi perilaku kali ini menggunakan teknik stimulus kontrol. Stimulus kontrol yang dijelaskan oleh Thorsen dan Mahani 1974 merupakan cara-cara yang diterapkan guna mengurangi stimulus yang berkaitan dengan perilaku yang tidak diinginkan serta meningkatkan stimulus diskriminatif yang berkaitan dengan perilaku yang diharapkan. Dan pengertian yang dijelaskan ini sejalan dengan pengertian dan atau teori dari tokoh-tokoh lainnya. Stimulus kontrol juga memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan suatu perilaku apabila terdapat kemunculan stimulus diskriminatif yang merupakan tendensi untuk mendekati dua atau lebih stimulus dengan cara yang berbeda. Prosedur modifikasi perilaku dilakukan dengan pertama, menentukan subjek modifikasi perilaku yang memunculkan perilaku maladaptif dalam lingkungannya. Kedua, melakukan need assessment pada subjek untuk menambah kelengkapan data, serta bertujuan untuk mengidentifikasi jenis perilaku, target perilaku, dan alasan munculnya perilaku tersebut, dan juga untuk menentukan teknik modifikasi perilaku. Ketiga, membuat daftar kebutuhan subjek. Daftar kebutuhan dibuat bertujuan agar menjadi bukti dari pengeluaran dari subjek, sehingga dapat membedakan barang yang menjadi kebutuhan dan barang yang menjadi pemenuh keinginan subjek. Yang keempat, menentukan teknik dan stimulus dari modifikasi perilaku. Teknik yang digunakan yaitu stimulus kontrol, karena tim modifikasi ingin menurunkan perilaku konsumtif dari subjek dengan meningkatkan perilaku menabung. Stimulus diskriminan berasal dari orang tua subjek, yaitu uang saku bulanan yang didapatkan subjek dapat meningkatkan perilaku konsumtif dan perilaku menabung subjek. Ditambah dengan stimulus diskriminan lainnya, yaitu nilai barang yang tinggi dapat meningkatkan perilaku menabung subjek. Yang kelima, menentukan reinforcer, penguatan dari modifikasi perilaku. Stimulus diskriminan terus dimunculkan sehingga perilaku yang diinginkan terus muncul dan digunakan pula penguat agar perilaku tersebut terus berulang. Dalam hal ini, subjek diberi kupon promo dari e-commerce yang sering digunakan subjek. Dan yang terakhir, melakukan pengontrolan stimulus secara berkelanjutan sehingga perilaku yang diinginkan muncul secara berkelanjutan. Selanjutnya, perancangan intervensi. Uang saku berlebih yang diterima subjek memunculkan perilaku konsumtif sehingga subjek membeli barang berlebih hanya sesuai keinginannya. Untuk mengurangi itu, dimunculkan harga barang yang tinggi dalam memunculkan perilaku menabung, sehingga subjek dapat berhemat, memisahkan uang dan barang sesuai kebutuhannya, dan memiliki target yang jelas. Jika subjek telah dapat membeli barang mahal yang ditargetkan, maka subjek dapat menggunakan kupon promo yang berguna untuk potongan harga atau mendapat barang lainnya sebagai bonus dari belanjaan subjek tersebut. Intervensi yang dilakukan memiliki beberapa kelebihan, yaitu fleksibel karena tidak ada aturan prosedur yang harus dilakukan, sehingga dapat menentukan langkah apa saja yang akan diterapkan pada subjek, dan pelaksanaan intervensi yang mudah karena dilakukan per individu. Kekurangan dari intervensi ini yaitu karena keinginan dan kebutuhan dari subjek yang tiba-tiba sehingga menghambat intervensi pada subjek tersebut.
Selama penerapan intervensi, terdapat perubahan dalam diri subjek sesuai dengan apa yang diharapkan. Antara lain, subjek mampu membedakan yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan, mampu mengurangi intensitas berbelanja, dan mampu mengatur keuangan dengan cara menabung. Selain itu, terdapat pula permasalahan yang muncul ketika proses modifikasi perilaku. Salah satu masalah yang dialami berupa adanya bentrokan waktu antara tim modifikasi perilaku dengan subjek. Perbedaan jam kegiatan atau prioritas antara keduanya membuat proses pengambilan data berupa need assessment menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah ditentukan. Hal ini membuat penyusunan dan pelaksanaan kegiatan modifikasi perilaku membutuhkan waktu yang lebih lama. Sejatinya, teknik stimulus kontrol dapat berdiri sendiri. Namun, apabila tidak dikombinasikan dengan teknik modifikasi perilaku lainnya, maka hasil perubahan perilaku yang muncul menjadi kurang efektif dan maksimal. Hambatan yang terjadi ketika intervensi dilakukan adalah tim modifikasi perilaku tidak dapat memprediksi dan mengatur lingkungan sekitar serta keadaan subjek di masa yang akan mendatang. Misalnya, seperti kebutuhan atau keinginan subjek yang tiba-tiba hadir dan ingin dipenuhi secara mendadak. Namun, di balik berbagai kendala yang dialami selama proses modifikasi perilaku, pelaksanaan teknik stimulus kontrol ini sangatlah sederhana. Hal tersebut dikarenakan langkah-langkah yang diberikan pada subjek tidak terlalu rumit dan dapat diterapkan secara individual, sehingga tim modifikasi perilaku dapat memberikan fokusnya secara penuh terhadap subjek. Setelah modifikasi perilaku dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik stimulus kontrol mampu mengubah perilaku K ke arah yang lebih efektif, yaitu K mampu menyisihkan sebagian uangnya dan ditabung sehingga dapat menurunkan perilaku konsumtif. Tim modifikasi perilaku berharap agar subjek terus bertekad dan bersemangat untuk menabung agar perilaku konsumtif tidak kembali meningkat. Kami juga menyarankan agar orang tua subjek terus memperhatikan dan mengontrol K dalam berbelanja dengan cara memberikan uang saku secukupnya, serta terus menyemangati K dalam proses perubahan perilaku. Tidak hanya itu, bagi peneliti selanjutnya, kami juga berharap agar lebih mempersiapkan segala keperluan dalam kegiatan modifikasi perilaku, mulai dari pengambilan data, pengkajian berbagai sumber referensi, dan lain-lain. Selain itu, modul yang telah kami susun ini juga dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi, sehingga dapat memperdalam penelitian selanjutnya. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di akhir video nih teman-teman. Menurut kalian gimana videonya? Pasti menarik dan informatif kan? Jangan lupa buat like dan share video ini ya. Makin banyak orang yang tahu, makin bermanfaat ilmu yang kita share. Terima kasih dan sampai jumpa.